Pemirsa, KPK membantah penangkapan calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah terkait politik dan memastikan pengusutan murni penegakan hukum. Namun OTT yang dilakukan KPK di masa tenang pilkada membuat geger warga Bengkulu. Kita akan membahasnya bersama dengan Aizan Dahlan, kuasa hukum Rohidin Mersyah, dan Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Selamat malam Pak Aizan dan juga Mas Boyamin. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Aizan dulu ya. Pak Aizan, KPK membantah adanya nuansa politik dalam OTT kali ini. Bahkan penyelidikan dikatakan bahwa sudah dilakukan sejak Juli 2024. Apakah tim kuasa hukum setuju ini murni penegakan hukum? Jadi begini Mbak, selamat malam untuk kita semua, terutama masyarakat kami di Bumi Rapresia, Bengkulu. Jadi persoalannya sekarang, apa yang berlaku di Bengkulu itu kan pada saat proses pilkada sedang berlangsung, apalagi di akhir itu di masa tenangnya pilkada, di injury time masa tenang. Nah kalau ada persoalan di apa ya menurut KPK tadi, ya tentunya kenapa harus di penghujung pilkada pada saat orang sedang sibuk kampanye. Dan ingat bahwa sekarang ini kayak Pak Rohidin saja, misalnya 3 orang, itu berapa suara yang hilang. Kalaupun ada proses silakan dipanggil dengan patut. Pak Rohidin orangnya menghormati sekali di soal hukum. Panggil dengan patut, apalagi ini kan bukan soal OTT. Soal ada apa menurut KPK ada persoalan di sana yang menyangkut keuangan di situ, di soal kampanye menggunakan alat, katanya ada soal uang yang ada di situ untuk memenangkan paslon. Dan itu menjadi tanya besar bagi kita gitu. Nah kalau mau melakukan itu proses saja dengan baik. Di Bengkulu itu menghormati kok soal hukum yang ada sekarang ini. Nah sekarang ini apa yang terjadi Mbak? Jadi artinya pergerakan kampanye pilkada yang ada di sana terganggu dari proses apa yang dilakukan oleh pihak KPK. Kan kita tidak setuju di persoalan bagaimana menegakkan demokrasi yang baik, anti korupsi. Saya dari dulu sudah lama melakukan itu. Cuma yang terjadi di Bengkulu sekarang ini, kenapa pada saat proses pilkada sedang berjalan? Dan perlu diingat, apa yang berlaku di Indonesia ini ada kesepakatan itu antara pihak KPK, pihak Kejaksaan, pihak Polda, yang katanya pada saat masa kampanye dan pilkada 2024 paslon itu tidak bisa diganggu persoalan hukum. Nah yang sekarang ini terjadi seperti itu untuk melihat di Bengkulu. Maka kami kemarin menyampaikan dengan pihak KPK bahwa kami sangat tidak dalam masalah ini lebih agak tendensius dengan pihak KPK. Apakah ini murni soal hukum atau soal politik? Soal hukum ini silakan aja. Tidak perlu harus menunggu pilkada sedang berjalan. Saya tanyakan ke Mas Boyamin ya, Pak Aizan. Mas Boyamin, Anda setuju tadi yang dikatakan bahwa calon kepala daerah harusnya tidak diganggu oleh kasus hukum ketika pada masa kampanye. Tapi kan sudah dibantah oleh KPK, ini tidak ada unsur politik sama sekali. Ya, pertama selamat deh kepada KPK dari hiruk pikuk yang katanya akan menghapus OTT gitu. Ternyata ini melakukan tangkap tangan, dan itu juga kemarin saya baca berita Pak Tanak pun setuju gitu. Nah sebenarnya ini kan hanya istilah tangkap tangan atau operasi tangkap tangan. Nah kalau KPK mendapatkan pengaduan masyarakat atau bahkan dari kewenangan penyadapan itu mengetahui adanya tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap, ya memang harus melakukan tangkap tangan. Dan kemarin di situ Bondo itu bahkan diumumkan tersangka juga gitu, meskipun belum ditangkap sampai sekarang. Jadi ya itu dua pilihan. Kalau dalam
konteks ini Bengkulu, saya kira KPK itu kan ada entry point dari sekian kegiatan yang dikatakan meminta dari kepala dinas, gitu kan pengumumannya loh ya, dugaan-dugaan itu. Nah, itu kan ada triggernya kemarin, gitu. Ada sesuatu yang bisa dilakukan tangkap tangan. Jadi ya, saya tetap mendukung bahwa KPK itu memang didirikan untuk memberantas korupsi dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum. Lah ini penegakan hukum kapanpun, dimanapun. Dulu kan bahkan saat Lebaran, menjelang Lebaran itu justru banyak orang THR. Pikirnya orang, wah libur-libur enggak gitu. Dan beberapa kali dalam kasus pilkada juga bahkan pilpres ada menteri yang pernah diproses juga gitu kan. Seakan-akan ini politis misalnya begitu, mulai zaman dulu juga. Ya enggak apa-apa, ada yang menyatakan itu, tapi saya yakin KPK memang harus menjalankan tugasnya. Justru kalau tidak menjalankan tugasnya berarti pasti akan saya gugat pra peradilan kan, pasti begitu. Jadi ini dari rangkaian-rangkaian ini apapun ada trigger, dan mungkin pada Pak Dahlan juga kalau memang ini mau sesuatu yang tidak diterima ya diuji melalui pra peradilan misalnya, itu ada sarananya gitu, karena KPK apapun punya kewenangan tangkap tangan dan melakukan ini, dan kemudian proses buktinya juga dibantu oleh kepolisian karena tahu kepolisian tahu bahwa ini ada proses hukumnya. Dan saya kira perlu saya bantah tadi Pak Dahlan dari pemberitaan KPK sendiri mengatakan itu bahwa mengejarnya 3 jam gitu. Jadi bagaimana dianggap kooperatif tadi gitu. Jadi ini saya belum tahu, tapi setidaknya pernyataan KPK seperti itu gitu. Masih. Ya, tergantung nanti adu bukti di peradilan lah ya. Tapi Mas Boy, bagaimana melihat kemudian pola pemerasan seperti ini memang mudahkah dilakukan oleh seorang petahana? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.